meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan yang lain, kita hadir kembali bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, kita masing-masing untuk bisa memperbaiki ibadah kita, bisa memperbaiki hati kita, ya, dan juga bisa memperbaiki pergaulan kita sesama jamaah PTT. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemarin kita itu belajar masih tentang air. Pada malam ini juga kita akan melanjutkan terkait juga dengan air. Air ini karena penting. Air ini penting untuk membersihkan. Sumber segalanya, untuk minum juga butuh air, untuk hidup butuh air, untuk berwudu juga butuh air, untuk mandi butuh air, semuanya butuh air. Maka kita sangat beruntung bahwa kita ada satu panduan yang diberikan, itu ada panduan kitab yang kita baca. Di dalam kitab ini akan jelas semua penggunaan air-air tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, saya akan membacakan tertibnya yang kesimpulan. Saya akan baca faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatu, bermula ini satu faedah. Yahrumu tatahuru bil musabbali lisyuhumi wa kadzalika bima ju'ila haluhu ala awjah wa kadza hamluhu syai' wa min musabbali ila ghairi mahali. Haramlah tatahuru, bersuci. Dengan apa haram bersuci? Bimusabbalin lisyurubi, dengan air yang disiapkan untuk diminum. Haram hukumnya kita bersuci dengan aqua yang ada di depan kita sekarang ini. Kenapa? Karena aqua yang di depan kita ini disediakan oleh pengurus untuk diminum, bukan untuk berwudu. Pada dasarnya, jikalau aqua ini masih di toko, hukumnya berbeda ini. Bisa bagaimana saja. Kita beli aqua ini, tidak boleh pakai untuk bersuci. Tapi kalau aqua ini sudah dibeli oleh pengurus, disiapkan pengurus untuk berwudu atau diminum, maka haram dipakai untuk bersuci. Maka terbeda di sini. Ada haram, ada tidak sah. Kalau haram itu tinjauan penggunaan air ini haram. Kalau sah itu terkait dengan wudunya. Berbeda, ada sah, ada haram. Pertanyaannya yang akan timbul, apakah sah saya berwudu dengan air ini? Air yang telah disiapkan oleh pengurus MPTT sah, tapi pekerjaan saya haram. Dipahami kira-kira? Itulah artinya kita juga mesti menguraikan. Ini akan kita tahu nanti. Ini di MPTT ketika kita pergi ke satu tempat acara yang mana terlihat di situ air itu memang disediakan untuk diminum. Kemudian kita pakai untuk berwudu ataupun untuk kita kalah aja mencebok, kemudian lagi umpamanya kita
untuk bersuci istijah. Istijah itu hukumnya haram. Haram itu haram pada perilaku kita mengambil air itu tidak kita pergunakan sesuai pada tempatnya. Jadi begitulah. Artinya dalam pandangannya seperti apa itu? Perlu kita ketahui, jika di satu tempat itu air itu ada tapi untuk diminum, kan begitu. Jadi akibatnya apa? Ya Ustaz, tidak ada air lain bagaimana? Nah di situ kalau sudah demikian dikira fakidul ma, tidak ada air. Maka ketika tidak ada air bagaimana? Boleh bertayamum. Airnya ada kan, kalau bertayamum, kalau ada air kan batal tayamum. Tapi air itu bukan air untuk bersuci. Nah, jadi dikira fakidul ma, tidak ada air. Jadi jangan pula kita bertengkar sama pengurus nanti kan. Pengurus masjid itu, umpamanya di mana kita dirantau. Oh, nggak bisa, nggak bisa kamu. Saya ini mau ibadah, menyembah Allah. Mau, umpamanya itu pula dalil yang kita tegakkan supaya air itu bisa kita pakai. Tidak boleh. Ya, kalau dulu ada kala air ini ada orang berwakaf air, ya. Umpamanya dulu orang musafir di pertengahan jalan dia wakafkan air itu, untuk minum. Nah, jadi itu tidak boleh, itu pergunakan untuk minum. Ya, kalau di sini di sudut ini pandangannya, betapa luasnya hukum Allah. Tahu tak? Berapa luasnya hukum Allah? Padahal kita menggunakan air untuk menyembahnya, tapi diatur di sini. Kamu menyembah Allah pakai air itu. Karena air itu akan dipergunakan untuk manusia. Di satu sisi seolah-olah lebih berharga manusia dari perilaku kita menyembah Allah. Jadi Allah itu maha kasih sayang kepada kita ini, lebih mempertimbangkan untuk kebutuhan manusia ini. Seperti itu luasnya kasih sayang Allah. Ya, karena biar kita melihat semua seperti itu adalah kasih sayang Allah. Wa kadzalika bima'i juhila halluhu an awjah. Demikian juga air, dengan air yang dijahilkan halnya. Air itu tidak tentu. Kalau ini tadi sudah jelas kan. Nah, air ini sudah jelas. Tapi di perantauan itu ada satu air di situ. Tidak tahu kita apakah air itu untuk apa, air siapa, tidak tahu. Itu juga tidak boleh kita pergunakan. Jadi banyak hukum yang timbul ya. Tidak boleh, kalau dipakai juga tidak sah. Tapi hukumnya kita berhukum kita haram. Haram pula membawa suatu barang yang disediakan. Umpamanya haram kita membawa sesuatu barang itu yang disediakan di satu tempat itu. Contohnya untuk sesuatu maksud tertentu, dipakai untuk tujuan yang lainnya. Umpamanya air untuk bersuci, dipakai untuk minum dan sebagainya. Itu juga tidak boleh. Berarti kalau sudah digunakan untuk bersuci, berarti air itu untuk bersuci. Kalau orang-orang zaman dulu itu dia mewakafkan itu sesuai. Ada yang dia wakafkan untuk berwudu, ada yang dia wakafkan untuk diminum. Macam-macam. Wal yaktasir ay mutawadi'u hatman. Jadi hendaklah meringkas oleh orang yang berwudu hatman. Ay wujuban, keadaan wajib. Wusli أو مسي واجب فلا يجوء تسديس ولا إتيان سائر السنن لضيق الوقت عن إدراك الصلاة كلها فيه. Jadi wajib kita menyingkatkan berwudu
Di atas mana? Di atas membasuh dan di atas menyapu kita ringkaskan. Ringkas itu apa? Tidak perlu 3 kali. Wajib. Ya. Dan tidak perlu menyempurnakan sekalian sunnah-sunnah. Mana sunnah? Membasuh 2 telinga. Kenapa tidak boleh? Dizaikin waktu. Karena sempit waktu. An-idraki sholati untuk memperdapat salat kuliah semuanya salat itu. Kita dalam di satu tempat yang paling enak contohnya di mall. Di mall orang banyak. Kira-kira waktunya ini nasi kilo. Kira-kira kalau kita taslis, kita sudah qadha. Paham maksudnya? Kalau kita mengejar yang sunat-sunat, maka sholat yang kita lakukan sudah tidak sempurna di dalam waktunya. Artinya mungkin rakaat yang ketiga nanti kalau dia maghrib sudah masuk isya. Seperti itu. Adapun subuh rakaat kedua sudah terbit fajar. Ya. Hal yang demikian itu perilaku kita orang yang berwudu, maka wajib menyingkatkan. Ya, ada apa dikaya nama mencari sunat bukan itu apa ya? Bukan di situ tempatnya mencari sunat. Kenapa? Walaupun sunat itu baik, itu sudah bukan tempatnya mencari sunat. Ya, kau oleh sebab demikian juga maka wajib kita menyingkatkannya. Begitu juga kita di mall. Di mall itu orang banyak, tempat sedikit. Jangan pula kita jadi imam mau berpanjang-panjang. Itu udah kuliah kabirullah. Jangan gara-gara kita cari ibadah sunnah kita orang lain terbengkalai wajibnya itu pada usul itu. Kalau kita gara-gara kita berbimbang dengan yang sunnah, hilang wajib orang, maka tidak boleh. Jadi kalau di mall, jangan kalau kita lihat orang sudah banyak berdiri di belakang, yang kita astagfirullahaladzim, sibuk, aktif sebel, aktif sebel itu, tapi karena bukan pada tempatnya tidak baik. Ya, kayak tadi itu bahkan disaran kan gitu lah, sesuatu yang baik disaran. Jadi itulah perilaku itu kan. Akhirnya kan terbentuk akhirnya ada toleransinya, antrinya itu terpenuhi, kan begitu ya. Kita dididik. Maka sholat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita uraikan ke pekerjaan lainnya. Kama saraha bihil Baghawi wa ghairuhu wa tabi'un mutaakhirin. Disepakati ulama mutaakhirin juga, beliau juga sependapat masih memegang pendapat ini. Itu. Biar nanti Musano kita masuk ke saya dulu. Nanti sekali selesai kita lanjutkan lagi. Silakan. Supaya jangan ada masalah. Terima kasih kepada Walid Haji Barizal yang telah membacakan kitab fikih perilaku kita. Bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya, dibuka sesi pertanyaan.